Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2171 Chapter 2171 Sok Keheningan yang Menyedihkan. Kepadatan mana Stone Forest City tidak hanya mengejutkan berbagai perwakilan guild, tetapi anggota kekuatan utama Aqua Rose, Gentle Snow, dan Zero Wind juga terkejut. Mereka tidak asing dengan lingkungan dengan kepadatan mana yang tinggi. Padahal, mereka sudah terbiasa dengan mereka. Namun, mana di kota hutan batu bahkan lebih padat daripada di kota suci Titan, dan itu tidak terasa seperti mana yang biasa mereka temui. Mana ini memiliki energi yang ganas, meski tidak membuat mereka merasa gelisah. Sebaliknya, mereka merasa hangat dan dekat dengan lingkungannya. Kedekatan ini memberi mereka persepsi yang baru ditemukan tentang lingkungan mereka. Ini adalah sensasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Seolah-olah mereka baru saja tiba di dunia yang sama sekali baru. Logikanya, mana seharusnya tidak bisa menimbulkan sensasi seperti itu, bahkan jika itu sangat padat. Mereka semua telah melihat dan mengalami mana yang begitu padat hingga tampak seperti kabut, tetapi itu tidak pernah membuat mereka merasa seperti ini. Sebenarnya, sensasi yang dialami Aqua Rose dan partinya sama sekali tidak berhubungan dengan mana kota. Sebaliknya, itu adalah efek tersembunyi dari menara kegelapan. Meskipun sensasi ini terasa asing bagi anggota Aqua Rose dan Zero Wing, tidak terlalu aneh bagi 16 Cloud dan Sorrowful Silence. Keduanya sangat akrab dengan perasaan aneh, yang membuat mereka ngeri. Sensasi dekat yang dirasakan semua orang ini sangat mirip dengan sensasi yang dialami ketika mereka mencapai alam void. Meskipun apa yang mereka rasakan sekarang tidak sekuat yang sebenarnya mencapai alam void, kira-kira ada kemiripan 10%. Bahkan di antara berbagai negara adidaya, ahli Void Realm diperlakukan sebagai individu tingkat eselon atas. Mereka adalah andalan persekutuan. Dan di dalam Stone Forest City, pemain benar-benar bisa merasakan sensasi menjadi ahli Realm Void. Meskipun atmosfer kota hanya bisa mereplikasi sebagian kecil dari sensasi, itu akan menjadi bantuan besar bagi pemain ahli, terutama ahli Realm Refinement. Jika ahli Refinement Realm dapat memeriksa dan mengalami sensasi ini, mereka memiliki peluang sebanyak 30% untuk mencapai Void Realm di masa depan. Sebagian besar dari berbagai ahli persekutuan besar akan mengejek peluang 30% ini, tetapi ahli Realm Refinement dari negara adidaya akan rela bangkrut untuk dorongan seperti itu. Tidak heran mengapa begitu banyak negara adidaya berjuang untuk mengklaim kota hutan batu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kota ini akan menawarkan keuntungan seperti itu. Realisasi muncul di 16 Cloud saat dia mandi di kota mana. Setelah seorang ahli mencapai alam perbaikan, mereka hampir dijamin mencapai alam air mengalir. Pemain hanya perlu dapat mengamati setiap tindakan musuh mereka dan memprediksi langkah mereka selanjutnya untuk memasuki alam air mengalir, dan biasanya pemain akan memenuhi persyaratan ini setelah mereka mengumpulkan pengalaman tempur yang cukup. Sederhananya, seseorang hanya perlu bekerja keras untuk mencapai alam air yang mengalir. Namun, mendaki dari alam air mengalir ke alam void adalah cerita yang berbeda. Ini adalah lompatan kualitatif. Mencapai alam void mirip dengan mengalihkan fokus seseorang dari satu target menjadi beberapa ratus. Pencapaian itu lebih dari sekadar mengamati lawan. Pemain perlu melihat situasi dari perspektif yang berbeda sepenuhnya. Meskipun berbagai negara adidaya memiliki banyak ahli Realm Refinement dan Realm Air Mengalir, sangat sedikit di antara ahli ini yang mampu mencapai Realm Void, bahkan di dalam Super Guild. Peluang untuk naik dari alam air mengalir ke alam void kurang dari 10%, namun, jika berbagai negara adidaya memiliki lingkungan kota hutan batu, mereka pasti bisa memelihara beberapa ahli puncak lagi. Seorang ahli puncak tunggal dapat memerintahkan dan menjaga seluruh bagian wilayah persekutuan mereka. Dengan beberapa pakar puncak, negara adidaya akan lebih mudah mengelola anggota dan wilayah mereka. Selain itu, ahli puncak ini memainkan peran penting saat memperoleh harta karun yang kuat. Pakar tingkat monster sangat langka, dan sebagian besar negara adidaya bahkan tidak memiliki segelintir ahli seperti itu di bawah komando mereka. Sebagai perbandingan, Domain God memiliki sejumlah besar harta berharga dan lokasi berbahaya untuk dijelajahi. Wakil Ketua Serikat, kita harus melakukan apapun yang kita bisa untuk mengamankan tempat tinggal sementara di kota hutan batu. Sorrowful Silence dengan tegas menyatakan. Aku tahu, bersantai. 16 Cloud mengangguk, cahaya terang menggantikan pandangan kusam di matanya.
Sekarang, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk meremehkan kota hutan batu sedikit pun. Shining Tiger tidak seperti berbagai guild kelas 1 dan super guild. Karena baru saja memantapkan dirinya, itu telah memburu banyak ahlinya dari persekutuan lain. Namun, ahli puncak perburuan sangat sulit karena mereka adalah anggota integral dari kekuatan super mereka. Akibatnya, Shining Tiger memiliki banyak ahli realm pemurnian dan air mengalir, tetapi sangat kekurangan ahli realm void. Jika persekutuan menginginkan lebih banyak ahli alam void, persekutuan harus mengasuh mereka sendiri. Sayangnya, melakukan itu merupakan tantangan besar. Meskipun menginvestasikan banyak sumber daya, sejauh ini Shining Tiger hanya membina 2 ahli puncak. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan persekutuan untuk memelihara lebih banyak. Namun, jika Shining Tiger bisa menggunakan lingkungan Stone Forest City, itu bisa meringankan beban para ahli yang merawatnya. Persekutuan kemudian dapat memperluas wilayahnya. Bahkan mata hati yang pantang menyerah terbakar oleh gairah. Dia kewalahan dengan keinginan untuk mendapatkan tempat tinggal sementara di kota hutan batu. Sol dan Starling yang pantang menyerah memiliki jumlah ahli refinement dan flowing water realm yang kurang lebih sama. Jiwa yang pantang menyerah sama sekali tidak memiliki banyak ahli tingkat puncak dan monster sebagai saingannya. Jika jiwa yang pantang menyerah bisa menyelesaikan masalah itu mungkin menjadi cukup kuat untuk melanjutkan persaingannya dengan Starling. Selanjutnya, kota hutan batu terletak di dalam jurang maut. Dengan sumber daya yang bisa diperoleh jiwa pantat dari Dungeon regional, persekutuan pasti bisa terus bertarung dengan Starling. Sebelum ada yang menyadarinya, kerumunan telah tiba di depan persekutuan perdagangan cahaya lilin kota. Meskipun firma perdagangan cahaya lilin Stone Forest City bukanlah tandingan toko di Zero Wing City, itu masih merupakan bangunan 10 lantai yang sebesar arena olahraga. Ini dapat dengan mudah menampung puluhan ribu pelanggan sekaligus, dengan mudah mengungguli firma perdagangan cahaya lilin kota White River. Sayangnya, toko ini belum dibuka untuk umum, masih dalam tahap renovasi. Ketika kota hutan batu telah ditingkatkan menjadi kota dasar, toko juga telah dipromosikan, dan itu sangat membutuhkan reorganisasi. Saat perwakilan persekutuan memasuki toko, mereka terpana oleh barang-barang yang sudah dipajang di aula lantai pertama. Level 60 hingga level 80, peralatan set Dark Gold 8 potong. Bagaimana ini mungkin? Sorrowful Silence berteriak ketika dia melihat peralatan yang dipajang di salah satu loket kaca. Semua perwakilan persekutuan tercengang, mulut mereka ternganga saat mereka menatap peralatan yang diatur dalam keheningan yang mengejutkan. Selain dari epic equipment, yang terbaik yang tersedia dalam game saat ini adalah peringkat Dark Gold level 65, tetapi karena kelangkaan peralatan tersebut, seseorang dapat menghitung jumlah ahli dalam set lengkap peralatan Dark Gold level 65 menggunakan satu jari tangan, termasuk yang ada di kekuatan utama berbagai negara adidaya. Dipersiapkan sepenuhnya dalam peralatan Dark Gold level 65, pemain tidak akan mengalami masalah saat menyelam ke ruang bawah tanah tim level 70.100 orang. Namun, level 60 hingga 80 Dark Gold set equipment lengkap berkilauan di depan mereka. Selain itu adalah satu set 8 potong. Mengapa mereka tidak terkejut? 8 bagian peralatan set emas gelap hanya kalah dengan peralatan epic dengan level yang sama. Namun, itu bukanlah aspek yang paling penting. Yang benar-benar mengejutkan para perwakilan persekutuan ini adalah level peralatan yang ditetapkan. Jika pemain bisa memakai peralatan set emas gelap ini pada saat mereka mencapai level 70, mereka akan melewati ruang bawah tanah tim level 70.100 orang. Selain itu, set equipment ini adalah armor plate dan tidak terbatas pada kelas tertentu. Bahkan seorang tank bisa melengkapi set ini. Jika persekutuan mereka bisa mendapatkan peralatan yang ditetapkan ini, mereka akan memiliki keuntungan besar atas persaingan mereka saat menyerang ruang bawah tanah tim yang sesuai level. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2172. Chapter 2172 Warisan Lengkap. Penampilan Crystal Light Set membuat semua orang yang hadir tercengang. Beberapa perwakilan persekutuan bergidik sedikit saat melihatnya. Sementara berbagai kekuatan masih bersaing untuk set equipment Dark Gold level 65, Zero Wing telah memperoleh seluruh set level 60 hingga level 80, set equipment Dark Gold 8 potong. Dengan keuntungan yang begitu menakutkan, semua orang bisa membayangkan seberapa besar keunggulan Zero Wing ketika harus menyerang tim Dungeons. Faktanya, sebelum level 80, Zero Wing akan dapat dengan mantap mengamankan posisinya sebagai penguasa jurang maut. Lagi pula, ini masih bukan bagian yang paling mengerikan.
Mungkin baik-baik saja jika Zero Wing hanya memiliki satu set cahaya kristal, tetapi saat ini ada 3 set cahaya kristal yang semuanya dipajang di dalam aula lantai pertama. Ini berarti Zero Wing bisa mendapatkan lebih banyak Crystal Light Sets. Dampak dari satu orang yang diperlengkapi dalam peralatan set emas gelap dan seluruh tim yang diperlengkapi dengannya sama berbedanya dengan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat pemain individu, ada batasan seberapa banyak mereka dapat berkontribusi di dalam ruang bawah tanah tim. Namun, jika setiap pemain dalam tim dilengkapi dengan peralatan tersebut, kinerja tim secara keseluruhan akan meroket. Lagi pula, rintangan utama yang dihadapi sebagian besar kekuatan dalam menyerbu ruang bawah tanah tim adalah standar peralatan mereka yang tidak memadai. Ini terutama berlaku untuk berbagai negara adidaya. Selama tim negara adidaya memenuhi standar peralatan yang disyaratkan, menyerang tim Dungeons akan menjadi hal yang mudah bagi mereka. Tidak heran jika Zero Wing berani memprovokasi Starling. Sepertinya Zero Wing sama sekali tidak menggonggong. Mata 16 Cloud bersinar terang saat dia melihat Crystal Light Sets yang dipamerkan. Jika Shining Tiger bisa mendapatkan tempat tinggal sementara di Stone Forest City, selain Crystal Light Set, dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum Shining Tiger berkembang menjadi kekuatan nomor 2 dari Kekaisaran Glory, kedua setelah King's Return. Setelah semua orang selesai mengagumi set cahaya kristal, Aqua Rose dan Salju Lembut memimpin kerumunan ke ruang penerima tamu di lantai paling atas toko, di mana Si Feng telah menunggu cukup lama sekarang. Saat ini, Si Feng mengenakan setelan baju besi hitam pekat yang dipasangkan dengan jubah abu-abu gelap. Ketika berbagai perwakilan persekutuan melihat sosok Si Feng melalui pintu yang terbuka, mereka menemukan bahwa dia mengeluarkan perasaan yang sangat jelas dan mudah didekati, bahkan tanpa sedikit pun kekuatan. Dia juga tidak bertindak sombong seperti yang umumnya dilakukan oleh para penguasa kerajaan. Namun, begitu semua orang menginjakkan kaki di dalam ruangan, mereka segera menyadari bahwa mereka salah dalam asumsi mereka tentang Si Feng, sangat keliru. Keheningan yang menyedihkan bahkan tersentak tanpa sadar saat dia melangkah ke dalam kamar. Raksasa. Kata ini secara bersamaan muncul di benak semua orang. Berbagai perwakilan persekutuan bereaksi seperti ini karena saat mereka melangkah ke dalam ruangan, tekanan yang mengerikan telah menyerang tubuh mereka. Selain itu, tekanan ini tidak hanya berasal dari perbedaan atribut dasar tetapi juga perbedaan besar dalam peringkat kehidupan. Pada saat ini, naluri-naluri semua orang menderu-deru kematian mereka yang akan segera terjadi. Seolah-olah orang yang duduk di depan mereka bukanlah pemain sama sekali, tapi Raja Iblis yang hidup sebagai gantinya. Bukankah mereka mengatakan bahwa Black Flame hanya ahli domain realm? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kulit awan ke-16 berubah menjadi suram yang tak terlukiskan saat dia melihat Si Feng, yang saat ini duduk di kursi kehormatan ruangan. Dia telah diasuh oleh Super Guild, jadi dia telah melihat banyak ahli level monster sebelumnya. Meskipun dirinya saat ini belum mencapai domain realm, dia sangat percaya diri untuk melawan ahli domain realm yang sebenarnya. Namun, ketika dia berdiri di depan Si Feng, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Ketika dia membayangkan diserang oleh seorang ahli seperti Si Feng di ladang, kulit kepalanya langsung tiada rasa. Selamat datang di Stone Forest City. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Guild Leader Zero Wing, Black Flame, kata Si Feng. Ketika dia melihat ekspresi gelap dari berbagai perwakilan persekutuan, terutama ekspresi suram dari 16 Cloud dan Sorrowful Silence, dia merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, dia tidak sekuat yang dipikirkan semua orang. Alasan mengapa semua orang memiliki kesalahpahaman tentang dia hanyalah efek samping yang disebabkan oleh hantu Dewa Iblis. Setelah durasi Demon God Phantom berakhir, dia akan terus memancarkan Divine Might selama 12 jam berikutnya. Ketika monster menjadi sasaran kekuatan dewa ini, mereka secara naluriah akan lari darinya. Sebagai gantinya, bagaimanapun, tubuhnya akan ditekan ke keadaan fana, kekuatan tempurnya berkurang secara drastis. Tentu saja, kecuali para pemain melawannya, mereka tidak akan tahu bahwa dia sebenarnya sangat lemah saat ini. Mereka hanya akan ditakuti oleh kekuatan dewa yang dia pancarkan. Sementara itu, setelah Si Feng memperkenalkan diri, semua orang yang hadir, terutama Shining Tiger 16 Cloud dan Sorrowful Silence, tidak lagi berani memandang rendah Zero Wing bahkan sedikit pun. Zero Wing saat ini mungkin kekurangan tenaga ahli dan modal, tetapi potensi pertumbuhannya sangat menakutkan. Belum lagi, bahkan ada ahli seperti Si Feng yang melindunginya. Jika Si Feng mengabdikan dirinya untuk menyergap eselon atas negara adidaya kemungkinan besar tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Bagi berbagai negara adidaya,
bahkan kehilangan ratusan ahli Realm Refinement akan dianggap sebagai kerugian yang dapat dipulihkan. Namun, jika ahli puncak dan ahli tingkat monster mereka terbegal, mereka akan menderita damage yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimanapun, berbagai negara adidaya mengandalkan para ahli ini untuk mengamankan harta karun. Hilangnya salah satu ahli ini pun bisa menyebabkan sakit hati negara adidaya. Ini juga alasan mengapa negara adidaya sangat takut pada ahli level monster. Pakar level monster mungkin kesulitan mengalahkan pakar level monster lainnya, tetapi mereka tidak akan kesulitan mengalahkan pakar level monster sendiri. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng adalah eksistensi yang lebih menakutkan. Ini karena bahkan ahli tingkat monster adalah mangsa potensial bagi Si Feng. Sebelumnya, Shining Tiger telah mengumpulkan banyak informasi tentang Si Feng. Persekutuan menyimpulkan bahwa meskipun dia sangat kuat, peluang keberhasilannya saat berburu ahli tingkat monster biasa hanya sedikit lebih tinggi daripada ahli tingkat monster lainnya. Setelah secara pribadi bertemu Si Feng, bagaimanapun, baik awan ke-16 dan keheningan yang menyedihkan mengerti bahwa pendekar pedang jauh lebih menakutkan daripada yang dilaporkan oleh laporan itu. Hanya kehadiran Si Feng saja yang memaksa 16 Cloud dan Sorrowful Silence untuk memperlakukan Zero Wing dengan serius. Halo, Guild Leader Black Flame. Aku adalah awan ke-16, wakil pemimpin persekutuan kedua dari Shining Tiger. 16 Cloud berinisiatif untuk menonjol dan memperkenalkan dirinya. Saya di sini mewakili Shining Tiger untuk merundingkan kemitraan dengan Zero Wing. Tuntutan kami tidak terlalu tinggi. Kami hanya ingin satu tempat tinggal sementara di kota hutan batu. Adapun koin dan sumber daya, kami bersedia membayar selama harganya masuk akal. Kami bahkan dapat menyediakan Zero Wing dengan Refinement Realm Legacy yang lengkap. Berbagai perwakilan persekutuan kelas 1 yang hadir tidak bisa membantu tetapi terkesiap oleh kata-kata 16 Cloud. Bahkan hati yang pantang menyerah, yang telah mengambil tempat duduk di sudut ruangan, bergerak sedikit, tidak pernah mengira bahwa Shining Tiger akan bersedia membayar harga seperti itu. Persekutuan kecil saat ini kemungkinan besar tidak mengetahui apa itu warisan alam perbaikan. Mereka bahkan mungkin salah menafsirkannya sebagai warisan untuk kelas tersembunyi. Namun, itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh guild besar, terutama guild kelas 1, untuk mendapatkannya. Disinilah juga fondasi dari guild kelas 1 dan super guild kelas 1, sesuatu yang sangat sulit diperoleh bahkan dengan uang. Hanya persekutuan besar yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mendapatkannya. Dalam kasus persekutuan kecil dan persekutuan, mereka bahkan tidak boleh berpikir untuk meletakkan tangan mereka pada warisan alam perbaikan. Mereka hanya bisa mengandalkan penelitian guild mereka sendiri. Aquaros dan Gentle Snow, yang sekarang berdiri di belakang Si Feng, juga tersentak saat mendengar tawaran 16 Cloud. Sebelumnya, fakta bahwa Unyilding Soul telah mengajukan diri untuk berbagi sebagian dari sumber daya pelatihan Realms of Refinement dengan Zero Wing sudah sangat menakjubkan. Faktanya, Aquaros dan Gentle Snow merasa gembira atas masalah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, Shining Tiger bahkan lebih menakjubkan. Itu sebenarnya menawarkan untuk memberi Zero Wing dengan warisan realm perbaikan yang lengkap. Dengan kata lain, Shining Tiger bersedia memberi Zero Wing data pelatihan yang diperlukan untuk mengubah ahli biasa menjadi ahli Realm Refinement. Sekarang, para ahli Zero Wing yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengalami sistem pelatihan Secret Pavilion atau Unyilding Soul tidak lagi harus melatih diri mereka sendiri secara membabi buta. Mereka juga akan menjalani pelatihan sistematis. Dengan ini, peluang mereka untuk menjadi ahli realm perbaikan akan meningkat secara substansial. Tentu saja, ada banyak metode bagi pemain untuk mencapai Realm Refinement, ada yang sederhana dan ada yang sulit. Namun, terlepas dari efisiensi data pelatihan yang disediakan Shining Tiger, jumlah bantuan yang akan diberikan oleh data tersebut kepada Zero Wing adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Sepertinya salah satu slot residence sementara akan berakhir dengan Shining Tiger. Benar saja, negara adidaya benar-benar luar biasa. Bagaimana kami bisa terus berkompetisi seperti ini? Petik 2. Ketika berbagai perwakilan persekutuan kelas 1 mendengar kondisi yang ditawarkan Cloud ke-16, sedikit keputusasaan tumbuh di hati mereka. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa Stone Forest City memiliki jumlah slot residence sementara yang sangat terbatas. Sementara itu, bagi Zero Wing saat ini, tidak ada yang lebih menarik selain Refinement Realm Legacy yang lengkap. Sebagai perbandingan, toko dan harta karun yang bisa ditawarkan persekutuan mereka kemungkinan besar tidak signifikan di mata Zero Wing. Wakil Guild Leader Cloud, tawaranmu memang sangat menggiurkan, kata Si Feng. Dia juga sangat terkejut dengan tawaran 16 Cloud.
Namun, pada saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya dan menambahkan, tetap saja, itu bukan yang diinginkan Zero Wing. Lalu, apa yang kamu inginkan? Cloud 16 bertanya sambil menatap si Feng dengan tidak percaya. Warisan Realm Refinement lengkap adalah harta yang tak ternilai bagi persekutuan kelas 1 manapun. Beberapa guild kelas 1 bahkan akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkannya karena hanya dengan mendapatkan warisan Realm perbaikan, mereka akan memiliki sarana untuk menjadi guild kelas 1 super. Tampaknya, persekutuan kelas 1 tidak ada urusannya berbicara tentang menjadi persekutuan kelas 1 super. Sekarang, bagaimanapun, Zero Wing sebenarnya menolak warisan ini. Dia benar-benar tidak bisa menemukan apa yang bisa lebih penting bagi Zero Wing daripada warisan alam perbaikan. Saya tidak ingin banyak, saya hanya ingin Anda bergabung dengan kamar dagang cahaya lilin Zero Wing yang baru didirikan. Si Feng menjawab dengan tenang.